Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Agus Carenang. Jangan lupa untuk tetap senyum, dan semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat. Menjelang perhelatan yang masih lumayan cukup jauh, tapi isu-isu yang muncul di publik sudah ramai diperbincangkan terkait dengan proses pemilu tahun 2024, mulai legislatif sampai eksekutif, bahkan Presiden RI di tahun tersebut. Tentu masyarakat ikut antusias dalam proses penyambutan tahun politik tersebut dengan berbagai macam agenda masing-masing, ya. Baik itu dilihat dari kacamata media sosial ataupun melalui interaksi di lingkungan masyarakat atau di jalan-jalan. Isu itu sudah muncul di permukaan, dan tentunya masyarakat belajar dari pengalaman yang terdahulu bahwa dalam proses mencari pemimpin tentunya tidak mau terulang lagi kecebur di lubang yang sama atau terpelosok di lubang yang sama. Tetap sebagai masyarakat mengedepankan rasionalitas dalam proses memilih siapapun, baik itu pasangan hidup, teman, bahkan sekalipun dalam proses pemilihan kepemimpinan. Masyarakat tentu harus ada panduan dan acuan terkait track record kinerja dari seseorang yang mencalonkan diri, baik itu legislatif, eksekutif, bahkan sampai presiden. Tapi pada pertemuan kali ini saya akan membahas politik lokal, yaitu perhelatan politik eksekutif di Kabupaten Serang. Para warganet, para Facebooker, semoga video ini sebagai wacana sedikit wawasan politik dari saya yang awam politik, coba memberikan beberapa gambaran dan analisa terkait peta politik Kabupaten Serang tahun 2024. Mulai bermunculan calon-calon terutama dari Partai Golkar, diantaranya Barul Ulum, Fahmi Hakim, dan dari P3-nya Hartono, dan dari PKB-nya Umar Barma. Itu baru sebatas wacana publik, ya. Wacana publik yang coba digelontorkan oleh masing-masing partainya sebagai tes ombak. Tes ombak itu harusnya ke pantai, ya. Bukan di Facebook. Biar mengetahui bobot kekuatan deburan ombak di pantai, ya harus ke pantai. Tapi maksudnya adalah untuk mengecek sejauh mana pribadi-pribadi masing-masing tersebut untuk diketahui di publik, dan bagaimana untuk mendapatkan respon dari publik tersebut. Bagaimana peluangnya? Ya, stay tune terus di Agus Carenang, jangan kemana-mana. Jadi proses politik ini tidak sederhana. Penjaringan calon pun tidak sederhana. Tidak ujuk-ujuk orang ingin mencalonkan diri kemudian direspon dan kemudian dapat rekomendasi, itu tidak semudah itu. Jadi ada tahapan-tahapan, baik internal partai atau partai koalisi dan lain sebagainya, termasuk
personalisasi calon yang diumumkan ke publik. Perlu diingat bahwa masyarakat sekarang itu cerdas dalam proses seleksi eksekutif tentunya. Jejak digital, jejak rekam kinerjanya, ada cacat atau tidak, itu juga jadi catatan buat para kandidat tentunya dalam mengikuti konstelasi politik di 2024 Kabupaten Serang yang kurang lebih antara 19 bulan lagi ya, 19 bulan lagi, yaitu bertepatan di Februari untuk presiden 2024-nya, kemudian untuk pilgub dan pilbubnya mungkin di antara September. Jadi bagaimana potensi peluang calon-calon tersebut? Mari kita simak analisa dari orang kampung. Kita bahas yang pertama, sosok Fahmi Hakim. Fahmi Hakim adalah seorang kader Golkar sekaligus ketua Golkar Kabupaten Serang dan merangkap sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Banten. Bagaimana peluangnya? Tentu setiap orang memiliki peluang dan potensi. Tentu setiap orang memiliki keyakinan pribadinya masing-masing. Tentu setiap orang memiliki ambisi. Yang pastinya sejauh mana dia memiliki kekuatan, amunisi, relasi, tentunya koneksi. Ini juga jadi catatan. Mungkin dari sekian calon nanti yang sebelum saya sebutkan, mungkin Fahmi Hakim adalah calon yang paling pertama mendeklarasikan diri sebagai calon Bupati Kabupaten Serang 2024. Apakah tiket Golkar akan sampai kepada beliau? Tentu jawabannya ada peluang, bisa juga tidak ada peluang. Kenapa? Karena proses politik di Golkar itu tidak sesederhana itu. Proses seleksi yang sangat-sangat intens yang mengedepankan rasionalitas keterpilihan. Kalau nyalon tidak terpilih, ya ngapain juga kan gitu. Artinya buang-buang waktu, kemudian kredibilitas partai juga akan diperhitungkan. Fahmi Hakim sosok politikus yang dari Kecamatan Tunjung Teja kalau tidak salah. Artinya secara politik beliau pada waktu legislatif kurang lebih angka 57.000 mendapatkan suara legislatif. Itu kenapa beliau semangat untuk mencalonkan Bupati 2024, karena beliau salah satu calon legislatif yang mendapatkan suara lumayan banyak, yaitu 57.000-an. Apakah itu salah satu syarat? Ya bisa saja tidak, bisa saja iya. Atau mungkin salah satu acuan beliau untuk mencalonkan diri menjadi eksekutif atau bupati. Tapi terlepas daripada hal yang lain, yang isu-isu miring di media yang bermunculan, itu menurut saya ya hal biasa. Tapi terkait majunya saudara atau ketua DPRD, wakil ketua DPRD Provinsi Banten sekaligus ketua DPD Golkar Kabupaten Serang, itu saya rasa tidak semulus apa yang kita bayangkan. Ada proses-proses yang nanti yang digojlok di internal partai, yang akan bermunculan nanti calon-calon di internal partai Golkar pun, dan itu akan menjadi seleksi, dan tentunya eksekusinya
kita tahu kepada siapa tentunya. Partai Golkar memiliki kekuatan politik yang jelas, garis koordinasinya jelas, dan satu komando, dan tidak ada dua matahari di internal Partai Golkar. Saya tidak perlu jelaskan itu, tapi peluang-peluang itu ada. Setiap kader yang memiliki potensi, silakan saja untuk maju dalam perhelatan apapun. Tapi peluang-peluang itu menurut analisa saya, ya bisa mungkin, bisa tidak, tapi sah-sah saja ketika seorang ingin mendeklarasikan diri untuk menjadi bupati atau wakil bupati atau apapun itu. Selama dia bisa menjangkau, kemudian optimis terhadap kinerjanya, ya dipastikan dibolehkan bagi setiap kader terbaik di internal partai untuk mencalonkan diri. Yang kedua dari Partai Golkar adalah Saudara Bahrul Ulum. Beliau sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Banten sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Serang. Bagaimana beliau terkait dengan track record selama proses menjadi Ketua DPRD Kabupaten Serang? Secara analisa publik, baik itu lewat media atau langsung ketemu dengan masyarakat, tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa Bahrul Ulum layak untuk jadi Bupati Kabupaten Serang 2024 yang harus direkomendasikan atau diajukan dari Partai Golkar sebagai salah satu kader terbaik juga di internal Partai Golkar. Menurut bisik-bisik tetangga pun banyak sekali bermunculan hasil kinerja Bahrul Ulum selama separuh periode sebelum menjelang 2024 ini. Kinerja jadi ketua DPRD itu cukup luar biasa bagus, terkait dengan bisa mengakomodirnya, bisa menyatukannya berbagai macam pandangan dari komisi-komisi dan praksi-praksi tentunya, termasuk dari dapilnya itu, dapil 1 itu ada respon positif dari masyarakat terhadap kinerja-kinerjanya. Selain fleksibel, beliau juga tidak sungkan untuk melakukan kunjungan-kunjungan kerja ke daerah. Itu masih dalam proses sebagai calon legislatif atau secara pribadi, itu intens dan tanpa melihat apapun dari siapapun dan dari latar belakang apapun itu. Bahrul Ulum tidak melihat identitas itu. Artinya di semua kalangan baik ulama atau grassroots itu saudara Bahrul Ulum masuk ke dalamnya tanpa melihat latar belakang apapun. Kemudian terkait dengan aspirasi masyarakat, Bahrul Ulum mampu mengejawantakan dalam progres-progres yang jelas dan tentunya berdasarkan kekuatan anggaran di Kabupaten Serang. Baik Fahmi Hakim atau Bahrul Ulum, sisi dua personal ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Potensi dua-duanya maju untuk jadi calon bupati itu sangat kuat. Terlepas dari kapasitasnya masing-masing, tentu kita juga bisa mengukur. Terkait elektabilitas dan popularitas, tentu juga kita bisa mengukur. Kalau Fahmi Hakim mungkin secara popularitas jangkauannya lebih luas. Bahrul Ulum pun sama sebenarnya, sama. Potensi-potensi ini bisa diciptakan, kemudian bisa dikondisikan, bisa diarahkan terkait dengan pengaturan strategik politik yang akan dikedepankan, bagaimana cara meningkatkan elektabilitas dan popularitas. Tentunya
eksekutif itu beda dengan legislatif. Ketokohan tentunya yang diharapkan, yang dilihat oleh masyarakat, ini juga jadi catatan terpenting. Yang paling penting adalah tidak ada catatan laporan atau rapot merah dari proses perjalanan politik terkait dengan kebijakan, terkait dengan apapun itu, baik itu tersangkut apapun itu jadi catatan publik dan itu jadi barometer jadi atau tidak jadi dalam proses politik. Kemudian ada dari Partai P3 yaitu Saudara Hartono. Hartono tidak kalah menarik. Beliau ini adalah alumnus ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Serang sebelum Fahmi Hakim. Sedikit tersangkut kemarin masalah Bank Banten, tidak menjadi hambatan beliau untuk berhenti dalam dunia politik. Kemudian beliau mengambil skoci baru di Partai P3 dan sekarang di P3 juga masuk dalam deretan elit di Kabupaten Serang, yaitu sebagai ketua P3 Partai P3. Dan kemudian sudah beredar juga isu, bahkan spanduk-spanduk yang menyatakan bahwa Saudara ketua P3 ini Hartono yaitu mau mencalonkan diri jadi bupati. Jadi kesempatan-kesempatan pun terbuka untuk masing-masing kandidat. Dan bagaimana Hartono? Kita lihat peluang-peluang itu. Setiap peluang itu pasti ada dan tentunya siapapun boleh menjadi calon atau apapun. Tetapi secara kemungkinan ada beberapa poros. Mungkin Kabupaten Serang ini ada 2 poros nanti. Poros dari Partai Islam atau Partai Nasionalis, nanti bisa jadi dari Partai Nasionalis kombinasi dengan Partai Agamis. Ya tentu nanti kita lihat karena peta politik masih 2 tahun lagi. Peluang Hartono bisa jadi, cuman peluang itu sangat kecil untuk melesat maju menjadi calon Bupati Kabupaten Serang. Kenapa kecil? Yang pertama, beliau sekian purnama menghilang dari peredaran, dan itu juga menjadi catatan. Kemudian elektabilitas dan popularitas juga masyarakat sekarang sudah tidak ada yang tahu. Mungkin untuk kalangan elit tahu siapa itu Hartono, tapi masyarakat tentu belum banyak yang tahu. Artinya kerja berat yang akan terjadi atau sangat berat sekali internal partai untuk mempublish Saudara Hartono menjadi calon terkuat. Artinya tim harus ekstra dalam proses marketing calon. Yang keempat, bermunculan lagi Umar Barmawi katanya dari PKB kalau nggak salah ya. Umar Barmawi ini sosok tokoh ya, mungkin dari beberapa kalangan ada yang tahu, ada yang tidak. Tapi secara khalayak atau publik ini tentu juga jadi catatan penting bahwa Umar Barmawi ini belum banyak dikenal masyarakat umum. Artinya kemungkinan kalau calon itu kurang dikenal, jarang berinteraksi dengan masyarakat secara luas. Nah ini juga jadi catatan buat PKB sejauh mana mau mendapatkan rekomendasi dari internalnya atau ada ambisi untuk menjadi calon bupati, itu sah-sah saja, tapi peluang itu sangat kecil. Terkait dengan kekuatan Partai Golkar di Kabupaten Serang, tentu kita tidak ragukan lagi ada Saudara Fahmi Hakim dan Saudara Barul Ulum.
yang kemungkinan dua kandidat ini akan mendapatkan tiketnya masing-masing, entah di mana lagi, apakah Saudara Fahmi Hakim masih di legislatif di provinsi atau baru belum juga sebagai legislatif di Dapil 1, wallahu alam. Tapi peluang jadi bupati di Kabupaten Serang masing-masing memiliki peluang, tapi kuncinya ada di satu orang, dan satu orang itu tidak bisa saya sebutkan. Nanti peluang itu akan terjadi. Makanya peta politik Kabupaten Serang ini belum jelas dan belum terang. Artinya siapapun boleh mendeklarasikan diri menjadi bupati, baik jadi gubernur dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang dilakukan selama 2 tahun ini untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas. Dari sekian calon ini, dari 4 orang ini, ada 2 orang yang elektabilitasnya cukup untuk menjadi salah satu kandidat menjadi bupati. Tapi kekuatan itu belum sempurna ketika tidak didukung oleh kekuatan internal Partai Golkar. Belum lagi jaringan, belum lagi relawan, kemudian belum lagi simpatisan dan sebagainya. Tentu ini juga menjadi catatan penting, karena politik itu dinamis. Ya, lagi-lagi siapapun yang mendeklarasikan boleh-boleh saja mau jadi bupati, mau jadi apapun. Tapi pada endingnya keputusannya ada di satu orang. Dan kesempatan itu tentunya karena posisi eksekutif ini adalah posisi yang penting, bagaimana mungkin sang empunya ini menyerahkan kepada orang yang di luar bagian daripada kedekatan emosionalnya. Ya tentunya bisa saja politik tentunya dinamis. Bagaimana ada will-willnya, kesepakatan-kesepakatan tentu dinamis. Dan bagaimanapun itu ya peluang bagi setiap orang untuk menang dan peluang juga bagi setiap orang untuk kalah. Jangan lupa komen untuk mendapatkan saran dan kritik atau pendapat Anda terkait video ini. Terima kasih atas standby-an Anda sudah ready di video saya. Semoga video ini memberikan informasi dan informasinya semoga tidak bermanfaat. Salam dari Agus Carenang dan salam sejahtera dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.